Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam Sapaan Teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Ya, sebelum kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pagi ini kami datang menghadap-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang tetap Engkau anugerahkan kepada kami. Ya, kami berterima kasih untuk hari yang baru Engkau berikan kepada kami, dan kami juga berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin mendengarkan suara-Mu, kami ingin menerima firman-Mu, maka biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas setiap kami, agar firman-Mu ini bisa kami mengerti dan menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan teduh ataupun firman Tuhan kepada kita di hari ini diambil dari kitab Amsal 14 ayat 34. Amsal 14 ayat 34 firman Tuhan berkata, "Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa." Sekali lagi kami bacakan firman Tuhan, Amsal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Ya, jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, 81 tahun. Ya, ketika ini menjadi usia seorang manusia, pastinya dia adalah seorang yang sudah tua, ya, yang sudah lanjut usia. Dan pada umumnya orang yang sudah lanjut usia itu akan dihormati dan disegani. Dan biasanya ketika kita berbicara tentang orang tua yang disegani dan dihormati di tengah-tengah kehidupan kita, yang paling diingat orang bukanlah seberapa banyak hartanya atau seberapa luas tanahnya. Biasanya bukan itu ya. Tapi yang paling diingat orang adalah ketika orang tersebut adalah orang yang jujur, ya, yang suka berbuat baik, dia tidak pernah mengambil yang bukan haknya, dan perkataannya pun bisa dipegang. Itulah yang membuat nama orang tua atau seorang lansia yang sudah lanjut umur itu harum sampai tua, bahkan sesudah ia tiada. Dan ternyata Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, hal ini juga sama, ya, berlaku atas sebuah bangsa. Firman Tuhan tadi berkata kepada kita,
kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Yang kita baca tadi dari kitab Amsal 14 ayat 34. Kita lihat di sini ada kata kebenaran. Kebenaran di sini bukan sekedar tidak salah ya, tapi dalam bahasa aslinya kebenaran di sini berarti hidup lurus di hadapan Tuhan dan bersikap adil terhadap sesama. Dan ketika ada kata meninggikan di sini, itu artinya mengangkat, menaikkan ke tempat yang tinggi. Ya, persis ini kalau kita analogikan seperti bendera kita yang dinaikkan perlahan ke puncak tiang sampai semua orang dapat melihatnya. Begitulah kebenaran bekerja atas sebuah bangsa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dan kemarin ya, tanggal 17 Agustus kita sudah bersama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Hal pertama yang patut kita lakukan adalah bersyukur atas HUT ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Ya, kemerdekaan yang kita peroleh ini bukan kebetulan sejarah. Di balik perjuangan para pendahulu, ada pemeliharaan Tuhan yang menjaga bangsa ini tetap berdiri sampai saat ini tetap utuh. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dengan begitu banyak suku, bahasa, dan juga agama. Namun yang menjadi pertanyaan kita hari ini bukan lagi bagaimana cara kita merebut kemerdekaan. Bukan itu lagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Melainkan pertanyaan kita adalah dengan apa saat ini kita mengisi kemerdekaan ini. Ya, disinilah Amsal 14 ayat 34 menegur kita semua selaku warga negara Indonesia. Bangsa ini tidak akan naik derajatnya hanya oleh upacara atau lomba panjat pinang atau spanduk ucapan selamat yang kita lakukan setiap 17 Agustusan. Bukan itu. Kalau di baliknya itu semua masih ada suap yang dianggap biasa, korupsi yang terus merajalela, berita bohong yang terus disebarkan tanpa diperiksa, dan kebencian di antara sesama anak bangsa yang terus terjadi hingga saat ini. Ya, semua itulah yang disebut firman Tuhan tadi sebagai noda bangsa. Maka sebagai orang percaya, kita punya bagian yang nyata Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Kita dipanggil untuk ya tidak menonton dari pinggir lapangan, tapi bagaimana seperti yang disampaikan oleh Nabi Yeremia nanti kalau kita baca dari Yeremia 29 ayat 7 firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, bagian ini sesungguhnya sederhana Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Dan bisa kita mulai saat ini juga, hari ini juga dalam kehidupan kita masing-masing. Kita diajak, cara kita untuk mengisi kemerdekaan ini adalah dengan bekerja dengan jujur. Ya contohnya, atau membayar pajak ya sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan tanggung jawab kita. Dan banyak contoh lagi ya, tidak memberi dan tidak meminta uang pelicin ya untuk mengurus surat-surat atau apapun itu, menepati janji dan tidak asal meneruskan berita-berita hoax ya atau yang belum jelas yang kita ketahui kebenarannya. Atau juga yang bisa kita lakukan yang sangat real saat ini dan sangat penting adalah menghormati sesama, tetangga, masyarakat yang kita berbeda suku maupun agama. Kelihatannya semua ini kecil ya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Bahkan mungkin terasa tidak berarti. Tetapi justru dari hal-hal kecil seperti inilah derajat sebuah bangsa dinaikkan sedikit demi sedikit. Maka karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita diingatkan pada kesempatan ini, mari ya kita isi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang benar dan baik. Dan kita mulai dari keluarga kita, kita tunjukkan teladan itu kepada anak-anak kita. Supaya mereka pun kelak nanti akhirnya menjadi bangsa, menjadi warga yang mencintai Indonesia ini. Dan akhirnya mereka juga mengisi kemerdekaan ini dengan kebenaran-kebenaran.
Ya demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan menjalankan firman Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Selamat HUT RI yang ke-81, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk 81 tahun kemerdekaan bangsa kami Indonesia. Negeri ini tetap berdiri bukan oleh kekuatan kami, melainkan oleh pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dan ampunilah kami bangsa Indonesia, jikalau saat ini masih banyak di antara kami yang mengisi kemerdekaan ini tidak seturut dengan kehendak-Mu. Maka ajarilah kami Tuhan menjadi warga negara yang mencintai Indonesia dan terus berlaku benar, adil, jujur dalam kehidupan kami. Dan berkati jugalah kiranya para pemimpin bangsa kami, pelihara kehidupan setiap mereka sehingga mereka terus boleh bertanggung jawab melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kesempatan ini juga kami angkatkan syafaat kami, doa-doa kami untuk GBKP Runggun Pondok Gede. Kami bersyukur Bapa buat setiap para hamba Tuhan yang tetap setia melakukan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, baik pendeta kami, pertua, diaken, emeritus kami, dan juga seluruh anak-anak Tuhan yang dipercayakan melayani di tengah-tengah Runggun, menjadi pengurus, panitia, tim, dan segalanya, guru-guru KKR, semua kami doakan. Berikanlah mereka hikmat Tuhan dan hati yang tulus, tambah-tambahi pengetahuan mereka, sehingga mereka terus melakukan pelayanan mereka seturut dengan kehendak-Mu, membawa jemaat-Mu tetap hidup dalam persekutuan. Dan kami juga berdoa Bapa, bagi seluruh kegiatan-kegiatan, program-program yang sudah diaturkan, direncanakan di tengah-tengah gereja-Mu ini, oleh pengasihan-Mu juga boleh semuanya berjalan dengan lancar, dan ini boleh menjadi wadah tempat kami merasakan kebaikan Tuhan dan menyaksikan Tuhan itu juga bagi orang-orang sekitar kami. Dan berkati juga Tuhan setiap umat-Mu, jemaat yang ada di tengah-tengah GBKP Runggun Pondok Gede. Apapun saat ini yang mereka jalani dan alami, apakah karena sakit, duka cita, bergumul dengan pekerjaan, masalah ekonomi, pendidikan, persoalan tengah-tengah keluarga, Tuhan kami percaya Engkau adalah Allah yang mengenal setiap air mata anak-anak-Mu walaupun tidak terucapkan. Maka sentuhlah hati mereka, berikan mereka penghiburan ya Tuhan, bukakanlah jalan bagi mereka dan tetap tumbuhkanlah iman, percaya mereka sekalipun saat ini mereka belum melihat jawaban-jawaban atas doa dan pengharapan mereka. Maka karena itu Bapa, setiap anak-anak-Mu, GBKP, Runggun Pondok Gede, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Dan terima kasih Tuhan buat setiap kami yang tetap setia mengikuti Sapaan Teduh GBKP kelas Jakarta Kalimantan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami selalu Bapa, agar kiranya keselamatan, damai sejahtera tetap melimpah dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajarkan kita doa Bapa kami, bersama kita mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, menjua-jua, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.